dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya, tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan, karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan tentang naturalisasi ini. Ini diupayakan oleh PSSI untuk lebih tenang, tapi sekarang mereka sudah bekerja. Tapi ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix. Belanda kecolongan pemain, Kenneth Taylor, striker Greta, putuskan membela Indonesia. Amsterdam, dunia sepak bola kembali diguncang dengan kabar mengejutkan datang dari Eropa dan Asia. Kenneth Taylor, yang selama ini dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Belanda, secara mengejutkan memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Langkah ini disebut-sebut sebagai salah satu kecolongan terbesar Federasi Sepak Bola Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Kenneth Ina Dorothea Taylor, kelahiran Alkmaar pada tanggal 16 Mei tahun 2002, merupakan salah satu produk Akademi Ajax Amsterdam yang paling bersinar dalam satu dekade terakhir. Dikenal sebagai pemain serba bisa, Taylor awalnya dikenal sebagai gelandang tengah. Tetapi dalam beberapa musim terakhir, ia mulai mengisi posisi sebagai penyerang tengah striker karena ketajamannya di depan gawang dan kecepatan adaptasinya dalam berbagai formasi. Permainannya yang cerdas, kemampuan distribusi bola yang presisi, serta naluri gol yang tajam membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai paket lengkap untuk posisi penyerang modern. Ia telah tampil di berbagai level usia tim nasional Belanda, dari U15 hingga U21, bahkan sempat masuk dalam radar pelatih tim senior, Ronald Koeman. Namun, meskipun performanya konsisten, Taylor belum kunjung mendapatkan caps resmi di pertandingan kompetitif untuk tim senior Belanda. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia. Apa yang membuat Taylor memilih Indonesia? Jawabannya ada pada garis keturunan ibunya. Ibunda Taylor berasal dari Indonesia, lebih tepatnya keturunan Jawa Belanda yang telah bermigrasi ke negeri kincir angin sejak era kolonial. Dalam sebuah wawancara beberapa bulan lalu, Taylor sempat menyebut bahwa ia memiliki ikatan emosional kuat dengan Indonesia, meskipun belum pernah lama tinggal di sana. Walau tidak banyak yang mengetahui, ternyata Taylor sempat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari tim Indonesia sejak tahun lalu, melalui diskusi tertutup dengan PSSI dan KBRI di Den Haag. Proses naturalisasi diam-diam berjalan dan kini rampung sepenuhnya. Melalui unggahan Instagram resminya pada tanggal 1 Mei tahun 2025, Taylor mengumumkan keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, ia menulis, unggahan tersebut langsung viral, baik di Belanda maupun Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut dengan euforia, sementara media Belanda bereaksi dengan nada kecewa dan frustrasi. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, merilis pernyataan singkat yang bernada diplomatis, namun tersirat kekecewaan mendalam. Taylor adalah pemain hebat, dan kami menghormati pilihannya. Kami berharap yang terbaik untuk masa depannya, ujar juru bicara KNVB. Namun, sejumlah media seperti The Telegraph dan Voetbal International menilai bahwa KNVB telah gagal membaca situasi. Ini bukan hanya kehilangan pemain bertalenta, ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan kurangnya respons strategis terhadap pemain diaspora, tulis kolumnis sepak bola ternama, Sjoerd Mosou. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai kecolongan terbesar setelah keputusan Jeremy Frimpong yang memilih Ghana beberapa tahun lalu. Namun kasus Taylor lebih menyakitkan karena ia sudah hampir menyentuh tim utama dan berada di dalam sistem Belanda selama bertahun-tahun. Di sisi lain, pelatih kepala Indonesia Patrick Kluivert dianggap sebagai aktor penting di balik keberhasilan ini.
Ia dikenal aktif memburu pemain keturunan di Eropa dan berhasil meyakinkan sejumlah talenta muda seperti Jay Ives, Dean James, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Dengan masuknya Kenneth Taylor, kekuatan lini depan Indonesia disebut-sebut naik 2 tingkat. Ia diprediksi akan langsung menjadi pilihan utama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Kedatangan Taylor dianggap sebagai momentum besar bagi Indonesia. Tak hanya dari sisi teknis, tetapi juga simbolis, Indonesia mulai menjadi destinasi sepak bola yang menarik bagi pemain diaspora berkualitas tinggi. Kami sedang membangun generasi emas. Kenneth Taylor akan menjadi ikon baru sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Respon dari masyarakat pun luar biasa. Tiket pertandingan uji coba Indonesia vs Rusia yang akan digelar bulan depan langsung ludes dalam 2 jam setelah pengumuman Taylor. Namun, tantangan besar menanti Taylor. Ia harus beradaptasi dengan cuaca tropis, gaya bermain Asia Tenggara, serta ekspektasi besar dari publik. Akan tetapi, dengan kedewasaan dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, banyak yang yakin Taylor akan mampu menjawab tantangan tersebut. Ia dijadwalkan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga persahabatan melawan Uzbekistan di Jakarta pada tanggal 14 Juni tahun 2025. Persiapan khusus tengah dilakukan, termasuk mendatangkan pelatih personal bahasa Indonesia untuk membantunya berkomunikasi dengan rekan-rekan setim. Masuknya Kenneth Taylor ke timnas Indonesia tidak hanya menjadi momen bersejarah, tapi juga menjadi bukti bahwa diaspora Indonesia memiliki potensi luar biasa di panggung dunia. Sementara Belanda harus mengevaluasi strategi mereka dalam menjaga talenta diaspora, Indonesia kini boleh bermimpi lebih tinggi, menuju Piala Dunia dengan senjata baru bernama Kenneth Taylor. Kabar mengejutkan dan membanggakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. 2 nama besar dari kancah sepak bola Eropa, Victor Gyökeres dan Joel Piroe, secara resmi telah disetujui oleh FIFA untuk membela tim nasional Indonesia. Keputusan ini menjadi sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional, sekaligus membuka era baru yang penuh dengan harapan untuk meraih prestasi di level Asia bahkan dunia. Langkah naturalisasi bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah berhasil mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, seperti Jay Ives, Kevin De, dan Rafael Struijk. Namun, perekrutan Victor Gyökeres dan Joel Piroe memiliki level yang berbeda.